Gimana caranya merubah mindset agar hidup kagak melarat? Lo harus buat keputusan sendiri dan belajar tentang keuangan pribadi. Itu akan membuat lo punya pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan sendiri. Semakin usia tambah dewasa, lo akan dihadapi pada segudang proses mengambil keputusan. Dan jangan lupa, dunia ini luas brodi. Seperti juga jangan lupa lo selalu bahagia gitu. Jadi lo harus membuat keputusan sendiri dalam hidup. Membuat keputusan mungkin mulai dari lo pengen investasi apa ya kira-kira yang sesuai dengan kapasitas lo. Atau mampu nggak ya punya rumah di tahun ini, atau gimana ya dengan biaya nikah lo yang mungkin udah lo targetin. Mana mobil belum punya lagi, pasti dong pengen. Atau mungkin lo masih mikir-mikir belum ada buat biaya jalan-jalan healing-healing gitu bareng si dia. Pasti dong lo pengen bahagia dan happy. Dan apa coba keputusan lo sekarang ketika lo memikirkan itu? Terkhusus ketika lo memang memikirkan masa depan yang terbaik buat diri lo. Atau mungkin lo yang masih kepengen juga ngelanjutin pendidikan tapi malah terkendala dengan biaya. Nah, itu adalah pertanyaan dasar yang harus segera lo putuskan. Keputusan terbaiknya ya ada di diri lo. Semua hal dalam hidup adalah soal pilihan kan? Dengan pengetahuan yang cukup dan mengerti diri sendiri lo bisa membuat keputusan terbaik versi lo. Lo harus percaya, menunggu pendapat orang lain sebelum membuat keputusan sangatlah melelahkan. Terutama saat lo mungkin sekarang ada modal tapi bingung nih mau investasi kayak gimana. Atau lo juga kebingungan nih ketika sekarang lagi ada modal terus buka bisnis apa ya yang sesuai branding sama diri lo. Dan masa depan tentu jelas harus ditata. Seperti halnya menentukan calon pasangan hidup yang bisa nemenin lo di masa depan. Atau mungkin kerja dulu atau fokus untuk memulai bisnis kali ya kira-kira, agar lo punya financial freedom dan hidup lebih produktif gitu. Jelas dong itu perlu. Atau untuk yang masih muda-muda mungkin menentukan universitas mana ya yang harus dipilih dalam pendidikan yang memang harus dijalani untuk menimba ilmu dan untuk bekal di masa depan. Hal-hal kayak gini tuh tentunya tanpa lo sadari itu menyita perhatian dan fokus lo pastinya. Apa keputusan yang terbaik yang sekiranya membuat lo bahagia di masa depan? Lo harus ambil keputusan sendiri sekarang juga dan siap untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Walaupun nantinya tetap nyesel mungkin atau ngedumel tipis-tipis terhadap yang memang lo ambil keputusan. Tapi ya nggak apa-apa, nggak jadi soal. Yang jelas lo udah memberikan yang terbaik untuk hidup lo ketika lo mengambil sebuah keputusan. Seenggaknya lo nggak ngabisin waktu galau nungguin saran atau pendapat orang lain. Terkadang di masa depan, ketika sekarang kita membuat keputusan, meskipun agak nyesel-nyesel tipis kayak tadi tuh, tapi terkadang itu adalah keputusan terbaik tuh untuk di masa depan. Dan keputusan yang terbaik adalah milik lo sendiri. Lo harus menentukannya dari sekarang, karena masa depan yang terbaik itu milik lo. Dan berikutnya, lo harus memprioritaskan diri lo juga. Alasan untuk melengkapi diri lo tentang pengetahuan yang cukup soal keuangan pribadi adalah agar lo bisa memprioritaskan diri lo sendiri untuk masa depan lebih baik lagi. Selalu ingat bahwa semua orang adalah bintang kan dalam hidupnya sendiri, pemeran dalam hidupnya sendiri. Sehingga saat mendengar saran atau meminta pendapat orang lain, pastinya tanpa lo sadar ada bias pendapat. Dan jelas suka ada perbedaan pendapat tentunya ketika lo meminta pendapat kepada orang lain, karena semua orang sudah mengkalkulasi dampak saran tersebut pada dirinya. Jadi dibanding ngasih saran 100% objektif, pasti ada sedikit efek subjektifnya. Hal yang sama juga berlaku saat lo memberikan saran atau pendapat mungkin ke temen-temen lo. Tentu saja ada kalkulasi apa dampak saran lo terhadap mereka. Makanya orang selalu ngomongin disclaimer kan. Saat lo punya pengetahuan yang memadai nih ya, lo bisa selalu memprioritaskan diri sendiri tentunya. Jadi dibanding bingung,
lo tahu apa yang lo mau dan pasti mengerti gimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut. Alasan kenapa semua orang harus belajar keuangan pribadi agar siapapun bisa temukan dirinya dan berjuang untuk dirinya sendiri. Kalau ngandelin orang lain, ya tentunya harus ngikutin drama atau kepentingan orang lain tersebut. Jadi lo kayak followers gitu kan pada akhirnya. Poin selanjutnya, lo harus belajar juga disiplin. Ini lagi-lagi tentang disiplin itu kita harus terus senantiasa belajar. Karena belajar mengelola keuangan pribadi itu identik dengan belajar mendisiplinkan diri sendiri sebetulnya. Tapi nggak terdengar juga kayak proses disiplin waktu masih sekolah dulu. Karena balik lagi, lo sudah kenal kan sama diri lo sendiri dan tahu apa yang lo mau dan siap untuk berjuang demi hal tersebut. Disiplin adalah formulanya, alat yang membuat lo selangkah lebih dekat dengan tujuan lo. Bedakan dengan saat kecil, dimana disuruh makan sayur tanpa dengan penjelasan memadai selain bahwa sayur itu bagus untuk tubuh lo. Nah kan ketika bocil jarang doyan makan sayur kan, dibanding saat lo dewasa dan totality aware bahwa tubuh lo memang sebetulnya benar-benar butuh serat kan, sehingga lo sendiri yang akan mencari suplai serat tersebut, sehingga pada akhirnya sayur itu diperlukan. Nah, disiplin juga adalah mengerti apa yang lo butuhkan dan mengerjakannya dengan teratur. Di saat lo tahu bahwa lo perlu serat, lo akan mencoba memenuhinya. Nggak mesti lewat sayur, lewat buah atau suplemen juga kan itu bisa membantu. Pada prinsipnya lo akan memenuhinya. Di sini poin bahwa disiplin berarti lo stick with the end goal gitu. Jadi lo fokus pada proses mencapai tujuan akhirnya, bukan pada formula atau cara yang lo pakai. Apapun yang membuat lo selangkah dengan tujuan lo, nah itulah poin disiplin lo. Tapi apakah harus saklek? Ya enggak juga dong. Cara kan boleh berganti, metode boleh update. Selama lo tahu apa yang lo mau, ya sudah, disiplin terhadap prosesnya. Belajar soal keuangan pribadi akan mengajarkan lo banyak proses di mana lo harus disiplin. Kalau nggak disiplin, siap-siap aja berantakan finansial lo. Alasan terakhir lo lanjut untuk habisin nih video adalah mengasah intuisi. Alasan harus belajar personal finance adalah untuk mengasah intuisi bro. Dari awal kita orang kan tadi sudah ngomongin soal membuat keputusan sendiri. Tapi tentunya keputusan ini nggak lepas dari keputusan benar dan salah. Keputusan yang belum pada tempatnya misal, atau sebuah keputusan yang memang kelewat cepat dibuat dan diputuskan gitu. Nah untuk itu tugas lo adalah belajar lebih dalam dan membuat lebih banyak keputusan tentang finansial. Praktik nyatanya seperti inilah yang akan mengasah intuisi lo, membuat lo punya insting tajam. Karena saat membuat keputusan nyata, lo akan totality aware dengan apa akibatnya kalau salah membuat keputusan. Kekhawatiran kan membuat lo sangatlah hati-hati. Tapi tentu saja hidup suka membuat lelucon juga kan. Meski sepenuhnya dunia ini memang tempat bersenda gurau dan penuh dengan lelucon. Saat lo sangatlah hati-hati, ada saja keputusan yang enggak tepat. Sementara saat lo udah nggak mau mikir panjang, malah itu adalah keputusan terbaik sepanjang masa. Dan lo mungkin sadar setelah proses maju ke depan. Pas ketika lo sadar di masa depan, ternyata yang lo putuskan kemarin itu adalah keputusan terbaik versi diri lo. Proses kayak ginilah yang nantinya akan menghasilkan intuisi. Karena intuisi atau feeling itu sangatlah random dan abstrak. Lo nggak bisa bilang ke orang lain by feeling aja. Tapi seringkali emang itu alasan lo membuat sebuah keputusan misal. Nah dengan belajar personal finance, lo punya cukup pengetahuan untuk mengambil keputusan finansial terbaik versi lo, plus mengasah intuisi lo. Insting bakal makin tajam kalau lo sering asah. Alasan untuk belajar mengelola keuangan, setuju nggak setuju, ya begitulah adanya. Atau coba lo kepengen nambahin formula terbaik lo misal, silahkan komen di bawah komentar. Dan pastikan hidup lo lebih bermanfaat dengan share video ini ke orang lain. Pokoknya lo jangan lupa bahagia, hidup lo ya milik lo. Lo harus membuat yang terbaik lah buat hidup lo. Kita semua punya versi terbaik untuk diri sendiri. Dan apapun yang lo suka, jangan ragu untuk melakukannya.
Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want